Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ayyuhat talabah, ayyuhal mustami'un al-kiram. Fi hadil fursa asaminah, nahnu sanata'alam anil qawaid an-nahwiyah, allati tata'allaku bil adfi. Wa fi hadil fursa asaminah, sanabda bita'arifil adfi, summa anasiril adfi, wal fawaid min hurufil adfi, wa akhiran sanabahas anit tadribat anil adfi. Wa hadhil maddah ad-dirasiyah lisawfil hadi asyar fi qismid diniyah fil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu kaidah nahwu yang terkait dengan atof. Atof ini biasanya kalau dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan konjungsi atau kata hubung. Dan kita akan mempelajarinya secara detail, mulai dari pengertian atof, unsur-unsur atof, kemudian faedah dari beberapa huruf atof, dan kita akhiri dengan latihan dari atof. Taib ayat talabah, ungdur ila hadhil kharitah al-fikriyah awalan. Lihatlah pada peta konsep berikut. Al-atfu ta'rifu wa arrabtu baina kalimataini au aksar au jumlataini au aksar bi harfin min akhrufil atfi wa isyrakuha fil i'rabi. Atof pengertiannya adalah hubungan antara dua kata atau lebih au aksar, atau hubungan antara dua kalimat atau lebih dengan salah satu huruf atof, dan isyrakuha fil i'rab. Jadi kesamaan antara atof dan ma'tuf alaihnya nanti di dalam hal i'rab. Rufuhu, beberapa huruf dari atof, minha diantaranya al-wawu, wal-fa, wa summa, wa au, wala, wa hatta. Ada beberapa huruf atof di sini yang disebutkan, ada wawu, ada fa, ada summa, ada au, ada la, dan hatta. Huruf yang pertama wawu, contohnya ja'a Ahmadu wa hamdun. Ja'a telah datang, Ahmadu Ahmad, wa hamdun dan hamdun. Hamdun di sini dibaca rofa, ini sebagai atof, jatuh setelah huruf atof, dan huruf sebelum huruf atof ini dinamakan ma'tuf alaih. Karena ma'tuf alaihnya dibaca rofa, yaitu Ahmadu, maka di sini juga harus dibaca rofa, yaitu hamdun. Seperti itu. Jadi antara atof dan ma'tuf alaih tadi ada kesamaan isyrakuha fil i'rab. Ada kesamaan dalam hal i'rab. Kemudian contoh yang huruf atof kedua yaitu fa. Yarka'ul imamu fal ma'mum. Imam ruku, kemudian makmum. Di sini al-imamu dan di sini maka fal ma'mumu juga harus sama. Kalau di sini imamnya rofa, maka makmumnya di sini juga harus dibaca rofa. Karena ada kesamaan dalam hal i'rab. Summa, contohnya ja'a Ahmadu summa Muhammadun. Di sini Ahmadu dibaca rofa, maka Muhammadun di sini juga dibaca rofa. Ja'a telah datang, Ahmadu Ahmad, summa Muhammadun kemudian Muhammad. Contoh yang huruf au, ansih al-mudminin awil mudakhinin. Ansih, berilah nasihat al-mudminin kepada para pecandu, awil mudakhinin atau kepada para perokok. Ini kita disuruh milih, nasihati para pecandu atau para perokok. Seperti itu. Ini al-mudminin dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Kemudian ini juga harus dibaca nasab karena sebagai atof kepada mudminin. Kemudian contoh yang selanjutnya huruf la.
Contohnya, kun sodiko khairin la sodiko su'in. Di sini, sodiko khairin, sodiko ya. Maka di sini juga la sodiko. Sama dalam hal i'rab. Kun sodiko khairin la sodiko su'in. Jadilah teman yang baik, jangan teman yang jelek. Kemudian yang hatta, yamutun nasu, nasu dibaca rofa, hattal ambiya'u. Jadi ini juga dibaca rofa. Semua manusia akan mati sampai para nabi. Bahkan para nabi nanti juga akhirnya wafat atau meninggal dunia. Ini gambaran sekilas tentang atof dan beberapa huruf atof. Taib ayat talabah astamir ila anasiril atfi. Ungdur ila hadal misal. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Jika kita memperhatikan kalimat berikut, maka karena ini bahasan kita adalah tentang atof, maka yang kita cari pertama kali adalah huruf atof. Jadi beberapa huruf atof yang sudah disebutkan di awal tadi, kalian harus hafal. Kita harus hafal mana yang termasuk huruf atof. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Dari kalimat ini akan tampak kata wa di sini, wawu tadi termasuk huruf atof. Jadi ini sudah saya cetak merah. Ini karena kuncinya di huruf atof ini. Karena tadi kata yang jatuh sebelum huruf atof dinamakan ma'tuf alaih. Yang jatuh setelah huruf atof dinamakan atof. Kemudian wawu ini apa? Ini dinamakan harful atfi. Ini adalah salah satu huruf atof. Kemudian kata yang jatuh sebelum huruf atof ini dinamakan ma'tufun alaihi atau ya ma'tuf alaih namanya. Ini yang diikuti nanti. Kemudian kata Muhammadun ini sebagai atfun atau ya ada yang mengistilahkan ma'tuf. Seperti itu. Jadi atof ini akan mengikuti ma'tuf alaihnya dalam hal i'rab. Kalau di sini Zaidun dibaca rofa, maka Muhammadun juga harus dibaca rofa. Kebetulan salah satu tanda rofaknya di sini adalah dhammah. Maka di sini juga kemudian ditandai dengan dhammah karena ini dua-duanya adalah isim mufrad. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Ini beberapa unsur yang ada di dalam atof. Ada kita cari pertama kali adalah huruf atof. Kemudian kata yang jatuh setelah huruf atof mesti atof atau ma'tuf. Kemudian kata yang jatuh sebelum huruf atof dinamakan ma'tuf alaih. Kemudian atof atau ma'tuf ini harus mengikuti ma'tuf alaihnya dalam hal i'rab. Wa isyraquha fil i'rab tadi. Kita perhatikan contoh berikutnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah ini, maka yang perlu kita perhatikan, coba kita cari huruf atofnya mana saja. Ada wa di sini, ada wa ini juga, ada wasal lam di sini juga. Nah, yang kita bahas yang huruf atof terakhir ini. Nah, yang ini dinamakan huruf atof. Kemudian ini atofnya kemana? Karena kata setelah huruf atof ini adalah fi'il, maka ini mesti ma'tuf alaihnya juga harus fi'il. Mana ma'tuf alaihnya? Nah, ini ma'tuf alaihnya. Sholla. Sholla ini fi'il apa? Fi'il madhi. Karena ini fi'il madhi, maka ma'tuf atau atofnya seharusnya juga fi'il madhi. Maka bacaan yang tepat adalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallam. Karena di sini pakai fi'il madhi. Terkadang ada yang terbalik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini keliru.
Kalau dibaca wasalim, ini mestinya keliru. Karena apa? Karena ma'tuf alaihnya berupa fi'il mati. Maka atof atau ma'tufnya harusnya juga berupa fi'il mati. Maka yang tepat wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti itu, paham ya? Aslinya wasallama. Jadi kalau yang ini mudah, wa ala alihi, alihi. Di sini ada huruf ataf wa. Maka wasohbihi ini ma'tuf alaihnya alihi. Seperti itu. Ini ma'tuf, ini atau atof. Atofnya kemana? Ke alihi. Wasohbihi wa alihi. Kalau ini kan tadi isim. Dan isim sudah kita contohkan beberapa tadi. Ini kita bahas contoh yang fi'il. Jadi atof tadi tidak hanya berupa isim, tapi juga berupa fi'il. Atau kalau dalam bahasa pengertian tadi berupa jumlah kalimat. Karena wasallama ini sudah bisa dikatakan jumlah. Karena ini adalah fi'il dan ada fa'ilnya, yaitu berupa domir. Seperti itu ya. Jadi wasallam. Kita bandingkan dengan contoh berikutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tentunya ya salim. Coba kita perhatikan huruf ataf yang terakhir ini. Wa. Kata yang jatuh setelah huruf ataf ini isim atau fi'il. Kalau ini fi'il, wasallim, ini fi'il, berarti maka ma'tuf alaihnya mesti juga harus fi'il. Mana ma'tuf alaihnya? Ini kegangan ini. Ada sisipannya banyak, ada kata sisipan banyak. Lah ini sholli. Sholli karena sholli ini adalah fi'il amr, maka atofnya juga akan tepat ketika menggunakan fi'il amr. Maka jangan sampai terbalik kalau di sini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jangan wasallam. Kalau wasallam tadi wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alasannya tadi karena kalau wasallim ini ma'tuf alaihnya sholli. Sholli itu fi'il amr. Di sini maka juga pakai fi'il amr wasallim. Kalau yang wasallam karena ma'tuf alaihnya sholla. Sholla itu fi'il madhi. Maka di sini juga pakai fi'il madhi. Wasallama. Aslinya seperti itu. Jadi nastamir ila sebelumnya kita simpulkan dulu. Jadi ataf itu apa? Huwa tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matsbu'ihi ahadu hurufil atfi. Yang dinamakan ataf di sini berarti adalah tabi'un, pengikut, yatawassatu yang berada di tengah-tengah, yatawassatu yang menyisipi, yang di tengah-tengahnya bainahu di antara tabi' pengikut wa baina madhu'i dan yang diikuti ahadu hurufil atfi, salah satu huruf ataf. Yang dinamakan ataf di sini adalah, jadi ataf di sini adalah pengikut, tabiun, pengikut yang di tengah-tengah antara ataf dan ma'tuf alaih atau antara tabi dan matbu' ini ada salah satu huruf ataf. Kalau contohnya sudah seperti ini, Zaidun wa Muhammadun, ini contohnya tadi. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau ataf itu yang pertama kali kita cari akan lebih mudah kalau kita langsung mencari, mengidentifikasi mana huruf atofnya dulu. Setelah itu cari kalau kata setelah huruf ataf mesti itu atofnya atau maktufnya. Kemudian cari kalau memang ini setelah huruf ataf tadi itu isim, ya cari isim yang menjadi maktuf alaihnya. Kalau setelah huruf ataf ini fi'il, maka cari fi'il yang pantas menjadi maktuf alaihnya. Seperti itu. Nastamir ilal fawaid min hurufil atfi. Beberapa faedah dari huruf ataf atau beberapa fungsi dari huruf ataf. Al-awwal, al-wawu. Huruf wawu tufidu al-musyarakah. Nah, ini harusnya tak marbutah, mohon maaf. Tufidu al-musyarakah
tufidu musyarakatul ma'tufi. Ini tidak ada alnya, mohon maaf. Tufidu musyarakatal ma'tufi lil ma'tuf alaih fil hukmi. Yaitu wawu ini berfaedah memusyarakahkan. Memusyarakahkan atau menyamakan ma'tuf dan ma'tuf alaihnya. Di ma'tuf dan ma'tuf alaihnya fil hukmi dalam hal hukum. Kalau masih bingung, coba kita lihat contohnya. Ja'a Muhammadun wa Sa'idun wa Aliyun. Nah, di sini kita identifikasi mana huruf atofnya. Ini ada wawu, ada wawu. Nah, seperti itu ya. Ma'tufnya mana? Sa'idun. Sa'idun ini ma'tuf atau atof tadi. Ma'tuf, kemudian ma'tuf alaihnya mana? Muhammadun. Lah, wawu ini berfungsi untuk apa? Menyamakan hukum antara atof, antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya. Jadi ketika ja'a Muhammadun wa Sa'idun ya, Muhammad dan Sa'id itu datang. Hukumnya dia datang bareng-bareng seperti itu. Wa Aliyun dan Ali ini juga ma'tuf. Ma'tuf alaihnya ya Muhammadun seperti itu. Paham ya? Jadi faedah yang pertama, wawu itu berfungsi untuk menyamakan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih dalam hal hukum. Yang kedua, alfa tufidu at-tartiba ma'at-taqlib, yaitu berfaedah untuk menunjukkan arti berurutan ma'at-taqlib dan takkib itu terus begitulah. Terus tanpa ada jaraknya, tidak berjarak, ataupun kalau ada jaraknya tidaklah lama. Contohnya, kharajal muallimu fatulabu. Ini fa-nya di sini huruf ataf. Ini al muallimunya berarti ma'tuf alaih, fatulab ma'tufnya atau atofnya. Nah, di sini seorang guru keluar, kemudian para siswa. Kemudiannya itu tidak berjarak lama. Itu namanya at-tartib ma'at-taqlib. Jadi berurutan dan serta beriringan, takkib itu beriringan ya, mudahnya beriringan. Kemudian huruf au tufidu, ini tufidu artinya kok fayidu ini. Tufidu at-takhyir awisyak. Jadi untuk berfaedah untuk memilih awisyak atau ragu awisyakka ini harusnya. Contohnya khudil kitaba awil qalama. Ambillah buku atau pulpen. Itu maka seseorang yang disuruh mengambil itu disuruh memilih, ambil buku atau ambil pulpen. Atau penyuruhnya jangan-jangan bingung, disuruh mengambil pulpen atau ini anak ini saya suruh ngambil buku atau ngambil pulpen ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan, kalau tidak disuruh milih ya dia syak, ragu-ragu. Nah, seperti itu. Nomor 4. Summa tufidu at-tartib ma'at-taraqi. Jadi berfaedah berurutan ma'at-taraqi. Taraqi itu ada jarak senggang serta adanya kesenggangan. Contohnya zurtu al-habib wasumal khalila. Saya mengunjungi Mas Habib, kemudian saya mengunjungi Mas Khalil. Jadi antara kunjungan saya dengan Mas Habib kemudian di Mas Khalil itu ada jarak waktu yang cukup lama. Tapi tetap menunjukkan berurutan dari Mas Habib kemudian kepada Mas Khalil. Hanya saja ada at-taraqi, ada jeda. Ada jeda yang begitu lama, cukup lama kalau pakai summa. Kemudian al-fawaid min hurufil atfi al-ukhra, beberapa faedah dari huruf ataf yang lain. La tufidu nafyul hukmi anil ma'tuf. Berfaedah untuk menafikan hukum atau menghilangkan hukum dari ma'tuf dan menetapkan untuk ma'tuf alaihnya, menetapkan hukum untuk ma'tuf alaihnya. Misalkan safara aliyun la Muhammadun. Safara aliyun la Muhammadun. Yang pergi itu Ali, bukan Muhammad. Jadi yang ditetapkan hukumnya adalah aliyun. Aliyun ini posisinya sebagai ma'tuf alaih wa isbatuhu lil ma'tuf alaih. Jadi yang pergi itu Ali, bukan Muhammad. Jadi menolak hukum pada ma'tuf. Ini ma'tuf.
Jadi menolak hukum pada maktuf. Ini maktufnya kan Muhammad seperti itu. Kemudian yang keenam bal. Bal tufidu al-idraba awil ayil udula anil hukmi as-sabiq. Yaitu yang bal ini adalah berfaedah untuk idrob atau apa? Idrob itu mengganti dari hukum yang pertama, hukum yang terdahulu. Contohnya, ra'aitu sitatan, al-khamsatan. Saya melihat 6, tetapi 5. Maksudnya yang saya lihat itu 5, bukan 6. Saya melihat 6, 5. Tidak, tapi 5. Nah, seperti itu. Jadi ini al-idrab ay al-udul anil hukmi syabik, atau membatalkan. Nah, ini membatalkan hukum yang pertama, bukan 6 tapi 5. Hukum yang pertama yang saya lihat awalnya 6, ternyata tidak, tetapi 5, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, lakin tufidu al-istidrok. Istidrok ini kalau bahasa Jawanya berfaedah untuk nusuli gunung. Atau enaknya itu istidrok itu kalau saya lihat tadi tashihul khoto'i, tashihan faurian, membenarkan sesuatu yang salah dengan pembenaran yang cepat. Misalkan mafaza sa'idun lakin sodiquhu. Sa'id itu tidak beruntung, tetapi temannya. Nah, temannya yang beruntung. Jadi bukan Sa'id yang beruntung, tapi temannya. Jadi ini nyusuli gunem, atau yang beruntung bukan Sa'id, tapi temannya, seperti itu. Jadi ini kata sodiquhu ini sebagai maktuf dan Sa'idun sebagai maktuf alaih, sehingga ini saya cetak merah, saya buleti merah, ini maksudnya adalah i'rabnya mesti sama. Ketika ini rofa, maka ini juga harus rofa. Yang 8, hatta tufidu al-ghayah. Hatta itu berfaedah untuk ghayah. Ghayah itu tujuan atau sampai. Contohnya, ghalabakan nasu, mengalahkanmu orang-orang. Orang-orang itu mengalahkanmu, hatta sibyanu, sampai anak kecil. Iki dikalahne wong akeh, sampai cah cilik wae iso ngalahne awakmu. Hatta asyibian sibyanu. Seperti itu. Hada hiya al-fawaid min hurufil atfi. Ayyuhal mustami'un al-kiram, nastamir ila tadribat anil atfi. Kita lanjutkan tentang latihan tentang ataf. Ini mohon maaf, ini pertanyaannya keliru, ini perintahnya. Ba'na ta'al munasibah bil jumalil atiyah. Bukan ini. Ini bukan itu. Harusnya ayin al-ma'tuf wal ma'tuf alaih wa harfil atfi. Yaitu perintahnya harusnya tentukan ma'tuf alaih dan huruf atofnya. Jadi nanti kalian setelah mempelajari tadi, silahkan beberapa contoh ini ditulis ulang, dilengkapi dengan harokat yang lengkap. Jadi ditulis ulang dengan harokat yang lengkap. Kemudian sampean buat kolom, kalian buat kolom yang terdiri nomor, kemudian maktuf alaihnya mana, maktuf alaih, huruf atof, kemudian kemudian maktuf atau atofnya mana, seperti itu. Jadi nanti tugas kalian adalah menulis contoh-contoh ini dengan harokat yang lengkap, kemudian mencari maktuf alaih, huruf atof dan atof, dan itu ditulis dalam bentuk kolom-kolom seperti itu. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.